ada di sini deh. Ada. Jadi asal ninggal. Dan minggu lalu terkait kerjasama atau apa? Pikiranku kalau ini gimana dan sebagainya. Pengen tahu minimal berapa lama untuk kontrak kerjasama antar perpustakaan? Oke. Biasanya itu tuh rata-rata sih ada di 5 tahun rata-rata ya. Tapi bisa ada 1 tahun, itu tergantung misalnya kita bikin 5 tahun. Tapi di masa-masa itu biasanya ada pembaharuan dan lain sebagainya. Intinya semuanya bisa diperbaharui sesuai dengan komunikasi atau koordinasi antara satu pihak dengan pihak pihak satu dengan pihak kedua. Biasanya mah ambil panjang itu 5 tahun karena itu teh aman batas aman ya, tidak terlalu sebentar dan tidak terlalu lama. Biasanya kebijakan akan berubah sesuai dengan apa ya, bahkan kalau di pemerintahan ada rata-rata kebijakan itu bisa berubah atau sebuah program atau kegiatan bisa berubah tergantung pimpinan. Rata-rata pimpinan itu ada di angka 5 tahun, baik itu di dinas maupun itu presidennya 5 tahun ya, sampai rektor dan lain sebagainya itu rata-rata 5 tahun. Jadi biasanya akan ada perubahan kegiatan atau program sesuai dengan kebijakan pimpinan. Nah, biasanya kan kerjasama itu disesuaikan pimpinan itu mau seperti apa, nanti disesuaikan seperti apa. Ya udah kita kerja sama begini sama pimpinan lah. Jadi kalau berlalu terganti. Tapi kalau kurang dari itu pun nggak masalah. Dibikinnya tetap 5 tahun, tapi kalau ada perubahan itu masih bisa dilakukan lewat koordinasi. Itu berarti sudah baru. Biasanya 5 tahun. Karena biasanya kerjasama itu tergantung dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Mana aman banget. Ada lagi mau ditanyain dulu? Karena cukup ya, udah terlalu sebentar, terlalu juga. Nah ini ada gambar mewakili analisis integrasi tentang dinamika kerjasama lembaga pemerintahan swasta dan internasional. Jadi di sini ada institution atau kemudian nilai di dalamnya ada pengetahuan, status dan peran. Ini harus diperhatikan ketika kita bekerja sama. Kemudian ada data dukung apa saja. Kemudian aktor siapa yang melakukan. Jadi dalam hubungan kerja sama itu banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Yang terutama adalah mau mencapai apa dan kemana. Apa yang bisa kita dapatkan dari pihak lain ketika kita akan bekerja. Nah, setidaknya terdapat konsentrasi antara 3 aspek, yakni struktur institusi atau nilai, norma, pengetahuan dan peran. Ini biasanya harus sama, nilainya harus sama, kemudian satu value, kemudian norma, pengetahuan, status dan peran. Intinya visi berarti harus sama, tidak sama, tapi minimal nilai apa yang kita dapatkan dari pihak lain. Kemudian normanya seperti apa, pengetahuan dan status dan peran. Kemudian setting institusi berupa kampus sebagai by design society dan aktor dalam pemikiran siapa melakukan apa. Jadi ketika kerjasama itu akan ada aktor yang terlibat siapa dan melakukan apa. Kemudian pertautan ketiga aspek tersebut, ini kita bahas kerjasama secara general itu. Jadi ada pemerintah, nasional, kemudian juga ada swasta. Kita bahas tentang ya teman-teman tahu ini kerjasama dari begini. Takutnya tidak dulu bisa mempraktekkan langsung di perpustakaan, tapi kecil-kecilan bisa teman-teman punya komunitas apa sekarang dan kerjasama. Misalnya contoh kecil-kecilnya seperti ini. Pertautan ketiga aspek tersebut hendaknya dalam logika lingkaran proses yang dimulai dari terletakan penjelasan konsep kerjasama lembaga masing-masing dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Jadi harus ada penjelasan terkait apa yang mau dicapai dari mana. Kemudian idealnya ketiganya diasumsikan kesinambungan satu dengan sama lain sehingga relasi tersebut dapat menjamin perputarannya sistem dan prosedur yang konsisten. Jadi perlu adanya prosedur yang konsisten. Jadi ketika kerjasama ketika sudah menyepakati kita harus selalu sesuai dengan rules yang sudah disepakati. Ini tapi yang tadi waktu itu saya pernah bilang bahwasannya ketika kerjasama banyak banget hal-hal yang melenceng, jadi bentuk kemudian selesai. Mereka cuma sekedar teori memperingatkan, tapi padahal kerjasama itu benefitnya besar. Kemudian intinya konsistensi dalam
tidak sama sekali tidak sepadan. Tidak ada satupun titik yang bisa ditemukan. Kalau misalnya dengan sekolah, kita pasti jelas akan menemui titik yang akan bersinggungan atau bertemu. Kira-kira apa coba undang-undangnya? Kita akan sekiranya kalau diterus akan cross. Kenapa kayak gitu? Soalnya barang jualan yang di pasar emang ada buku di perpustakaan. Nah, oke, mungkin salah satunya itu ya. Ketika kalau kita mau dicocokkan mungkin bisa aja, tapi kategori itu tuh kayak terlalu dipaksakan. Beda dengan mungkin bisa aja bilang, oh ada kok nanti buku-buku gitu, tapi itu tuh terlalu diada-adakan, terlalu dibuat-buat berarti kerjasamanya. Sedangkan tidak betul-betul bersinggungan. Nah itu betul salah satu contohnya boleh. Kalau misalnya kita dengan komunitas di pasar bisa, tapi terlalu jauh. Sedangkan hal-hal yang lembaga-lembaga yang jauh lebih penting itu kita tidak melakukan kerjasama. Kalau dengan pendidikan jelas nanti akan ada yang bersinggungan. Kemudian mungkin dengan pendidikan, kampus untuk pendidikan, terus komunitas, CSR masih bersinggungan. Yang CSR-nya yang sekiranya bank aja itu masih bisa bersinggungan dengan perpustakaan karena sama-sama mereka punya dana CSR yang biasanya konsep untuk pendidikan. Jadi mereka akan pakai dana CSR-nya untuk itu. Pendidikannya gimana kalau tidak sekolah dapat. Jadi masih ada bersinggungan. Jadi kita harus tahu dulu dasar kewajiban mereka itu apa aja. Jadi apa nih yang sekiranya bisa disangkutkan. Bisa misalnya di pasar, tapi kan di tempat dengan UMKM ya, di pasar. Kemudian untuk menuju konsep ideal tersebut memang tidak mudah, berupaya keras mencapainya. Jika gagal maka dugaannya adalah terjadi modifikasi kerjasama antar konsep dengan kondisi lokal lembaga, sehingga mendorong kesenjangan konsep dan praktik. Ini memperlihatkan semakin kabur pencapaian tujuan kerjasama yang sebenarnya. Jadi nanti ketika bisa dipaksakan, tapi lama-lama akan kelihatan makin tidak konsisten dan tidak tahu arahnya mau. Berarti tujuan kerjasamanya hanya untuk membuat hanya untuk memperlihatkan pencapaian bahwa kita mampu bekerja sama dengan berbagai pihak meskipun benefitnya dingin. Tidak ada sama sekali. Tidak menunjang apapun, tidak mendorong apapun. Karena konsepnya kerjasama adalah harus memberikan dorongan, meskipun ibaratnya benefit yang kita terima lebih besar daripada perpusnas. Kita kerjasama sama perpusnas, kita lebih banyak menerima benefit dari mereka ketimbang mereka terima benefit dari perpustakaan kecil di daerah. Tapi mereka akan punya pencapaian bahwasanya mereka mampu melakukan kerjasama dengan berbagai perpustakaan bahkan perpustakaan di daerah atau perpustakaan. Benefit buat kita jelas lebih baik, meskipun terlihat jomplang, tapi mereka ada benefitnya dari itu. Meskipun tidak berbentuk sebuah program atau kegiatan atau kita nggak ngasih buku ke mereka atau silang layar, tidak melakukan itu, tapi mereka sudah mampu melakukan pencapaian bahwasanya mampu bekerja sama dengan lembaga atau perpustakaan kecil lainnya. So, mereka berikan bantuan. Jadi misalnya kita punya perusahaan CSR juga kan sebetulnya kita dengan bank, kita nggak ada bank itu sebetulnya nggak menerima keuntungan apapun. Kalau secara kelihatannya tidak menerima keuntungan apapun, tapi mereka mau memberikan benefit atau CSR. Tapi sebetulnya kalau ditarik itu ada apa? Ketika mereka misalnya bikin station apa sih yang tempat cas itu tempat umum, ada di Jakarta, di Tumpon, Marang lah ya, apa istilahnya? Salah satunya biasanya CSR yang diberikan oleh bank yang paling sederhana itu biasanya paling minimal kayak gitu. Kelihatannya kita tidak menerima, mereka tidak menerima benefit hanya kita. Tapi sebetulnya ketika mereka tulis nama BJB atau bank BCA, misalnya bank biasanya bank-bank pemerintahan ya. Nah di situ justru mereka menerima benefit karena ada biaya sponsor lewat CSR yang mereka. Karena kan mereka tuh akan semakin ternyata mereka berdaya untuk membangun fasilitas umum yang mempermudah masyarakat. Orang akan semakin percaya bahwasanya mereka ternyata betul-betul ada di pihak pemerintah dan membantu masyarakat dalam segi finansial atau keuangan. Ya kita nggak bikin perjanjian apapun, mereka cuma naruh aja ya udah kita terima, tapi sebetulnya mereka terima benefit. Semakin banyak tuh nama-nama BJB yang misalnya bikin legend itu atau bikinin gitaran, semakin orang tahu bahwa semua sponsor ini besar di sini. Dan itu selling itu lumayan untuk promosi.
Kemudian analisis integratif kerjasama merujuk pada 3 langkah sebagai berikut, yaitu deskripsi upaya untuk melaksanakan kondisi saat ini, existing condition terjadi dengan dinamika struktur institusi, setting, kemudian ada setting institusi dan keterlibatan aktor. Jadi penting banget tahu siapa yang akan terlibat, kemudian apa bergerak apa untuk apa, dan apa dengan siapa. Kemudian hal penting yang dilakukan untuk memberikan potret awal kondisi kerjasama. Ini penting banget untuk mau dibawa kemana kerjasama. Kemudian yang kedua ada tendensi, upaya untuk mengetahui kecenderungan yang muncul dari berbagai kerjasama. Hal ini dilakukan dengan melakukan penegasan dan highlight isu-isu penting dalam kerjasama. Kita punya apa? Jadi harus ada tendensi atau penekanan khusus. Jadi nggak boleh aja kalau kita kerjasama baiknya harus ada yang merujuk, harus ada yang betul-betul menjadi isu yang akan kita angkat dari kerjasama. Kalau misalnya sebenarnya pernah kerjasama dengan lapas sudah jelas, berarti kan untuk memberikan bahan bacaan pada teman-teman yang sedang pesantren kehidupan di lapas misalnya. Otomatis di situ kita udah tahu apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan kerjasama tersebut. Salah satunya adalah memperbarui koleksi per sekian kali. Yang kedua adalah memeriksa koleksi sesuai dengan yang mereka butuhkan dan selalu waspada dan selektif terhadap semua koleksi yang akan kita berikan. Itu tuh udah menjadi SOP. Jadi SOP-nya meskipun cuma ya udah yang penting kerjasama sebagai itu, kita bikin lagi urutan bahwasanya kalau kerjasama sama ikhlas ya kita tahu SOP-nya jangan sampai dilupakan, yaitu menseleksi bahan koleksi perpustakaan yang betul-betul tidak menjadi inspirasi hal-hal yang tidak diinginkan untuk teman-teman yang ada di langsung SOP-nya dilaksanakan. Kemudian interpretasi adalah upaya untuk melakukan justifikasi terhadap potret dan kecenderungan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama. Tahap ketiga ini saya ambil dari jurnal. Ini mencoba untuk menggabungkan teori kelembagaan dengan fakta lapangan. Jadi ada interpretasi untuk melakukan justifikasi. Jadi kita mau cenderung kemana untuk melakukan kerjasama. Jadi intinya kalau mau kerjasama kita harus tahu kebutuhan kita apa yang mau kita lakukan. Jadi jangan main kerjasama. Kalau sekedar ingin memenuhi pencapaian, oke, berarti jelas memenuhi pencapaian. Jelas lagi jangan sampai diadakan apabila memang kita tidak mendapatkan tidak ada yang betul-betul dibutuhkan dari pihak kedua. Kemudian persamaan kerjasama. Nah, di antara ketiga representasi dari perusahaan, organisasi internasional serta pemerintah pusat terdapat beberapa aspek persamaan dalam melakukan kerjasama. Nah, ini diantaranya, ini kalau industri, lembaganya misalnya ada industri, organisasi internasional, kemudian pemerintah pusat ataupun daerah. Ini penentuan kerjasamanya udah pasti. Kalau industri relasi strategis, sama organisasi internasional juga relasi strategis, dan pemerintah juga relasi strategis. Apa sih yang disebut relasi strategis? Beliau yang bisa jawab? Buka Google. Apa relasi strategis? Menuju tujuan-tujuan kita. Misalnya ada yang pengen lulus 3 tahun setengah,
kalian akan berteman dengan orang-orang yang kreatif misalnya, atau yang suka organisasi, teman-teman akan berteman dengan yang suka kreatif. Itu salah satu tanpa sengaja apa ya, teman-teman sudah melakukan yang namanya relasi strategis. Meskipun ya semua teman, tapi kan ada teman-teman yang ternyata punya tujuan yang sama. Dan misalnya kita mau nggak boleh sampai kelewat ya sholat, tetap relasi strategis. Iya mau urusan anak nih, kita mau untuk memikirkan akhirat, pasti itu relasi strategis. Kemudian kita mau pengen lulus 3 tahun setengah, berarti kita oke, berteman dengan teman-teman yang suka nongkrong, ngopi, organisasi, oke. Tapi nggak ada yang salah dengan itu. Tapi berarti itu bukan relasi strategis. Karena tujuan untuk mencapai 3 tahun setengah otomatis kita untuk fokusnya kan mau kuliah tanpa banyak kegiatan-kegiatan lain. Apakah yang punya kegiatan banyak salah? Oh tentu tidak. Mereka juga punya cara mencari relasi dengan cara yang lain. Berarti mereka mah mikirnya siapa yang keluar dengan posisi tidak punya banyak pengalaman dan itu juga salah. Kemudian mencari teman yang sepupu, agak manggil di sepupunya. Nah, untuk mencari teman-teman yang atau relasi yang sama dengan perpustakaan atau sama dengan lembaga ketika kita mau melakukan kerjasama. Mencari relasi yang strategis yang mampu membantu dan mendorong kemajuan dari lembaga yang kita pegang. Kepikir ya kelihatannya nih, berarti kan ini bicara soal tujuan atau goals. Untuk mencapai goals kita harus punya prinsip dan harus punya arah mau kemana. Siapa mau pilih teman ya tergantung dia punya tujuan. Salah satu contohnya. Kemudian industri bentuk kerjasamanya kemana, perguruan tinggi, perusahaan, kemudian ada mitra lokal. Organisasi internasional kemana, pemerintahan, civil society, perusahaan. Pemerintahan mana, organisasi internasional, perguruan tinggi, kemudian antar kementerian. Ini kalau pemerintahan. Sekali lagi saya ingatkan nanti teman-teman ketika mengerjakan penelitian, teman-teman bisa tuh panggil tentang teori penelitian sebagaimana sebuah lembaga perpustakaan bekerja sama dengan berbagai lembaga. Nanti teman-teman pelajari tentang itu juga salah satu teori kalau teman-teman nanti bingung teori. Oh ada, tapi belum bisa di-download nih. Ini udah, ini nggak bisa. Sekarang suruh bayar itu. Oh iya benar. Akademinya tadi, iya benar. Pengembangan perpustakaan dalam sektor apa misalnya? Gak apa-apa, kan udah nanya. Itu jarang ada yang pakai barangkali. Kita tahu di sini apakah dikembangkan atau tidak ya di operasikan, tapi bukan berarti teman-teman menjadi sama. Karena itu akan menarik, teman-teman akan tahu bagaimana sistem kerja antara komunitas, swasta, kemudian pemerintahan dengan kampus bersinergi untuk mewujudkan satu hal. Itu kesamaan paham. Itu hanya untuk di perpustakaan tidak. Jadi semua lembaga, semua dinas pakai teori pentahead. Misalnya UMKM, mereka teori pentaheadnya berarti dengan kampus tapi jurusan dengan ekonomi kreatif atau apa itu. Kemudian hambatannya apa? Internal, mitra pelaksana program. Kemudian kalau organisasi internasional apa hambatannya? Internal ada mitra, ada masyarakat, terus ada NGO. Apa NGO? Ada yang pernah dengar? Enggak. Coba googling. NGO apa? Dengan harga. Nanti ada hujan kayaknya. Jangan tanya. Nah, itu salah satu yang menjadi hambatan untuk organisasi internasional. Ini kalau teman-teman untuk dunia bisnis atau beberapa bisnis dengan teman-teman yang belum ada tuh yang belajar. Orang-orang itu biasanya ketika sudah teman-teman tahu setidaknya kemudian pemerintah pusat hambatannya apa? Internal juga, kemudian mitra, kemudian pelaksanaan dan program. Ini salah satu hambatan-hambatan di dalam untuk melakukan kerjasama. Jadi pasti ada hambatan. Penyelesaiannya bagaimana? Semua diselesaikan oleh Komunikasi. ngobrol
kendalanya apapun ternyata bisa diselesaikan dengan komunikasi. Apa yang sekiranya bisa dicapai, mau dibikin gimana, apa yang akan kita up, itu biasanya akan selesai dengan komunikasi. Meskipun emang iya bu dari problem sebesar itu diselesaikan dengan komunikasi, jadi kerjasama apa? Tidak bisa dengan sistem. Ya semuanya dilaksanakan secara prosedural sistem. Tapi semuanya dari ngobrol. Bisa dari ngobrol di coffee shop, bisa ngobrol di kantor, kemudian akhirnya direalisasikan dalam bentuk sistem-sistem yang berlaku. Tapi awalnya dari ngobrol. Kalau ada terjadi ini atau apapun itu bisa diselesaikan juga dengan nyamannya, tidak nyamannya, di mana yang harus diperbaiki, revisi atau tidak, draftnya mau kita perbaiki, mana yang harus kita kembangkan. Kemudian ketiga lembaga baik perusahaan, organisasi internasional serta pemerintahan pusat sama-sama menjalin kerjasama dengan baik dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi sebagai salah satu mitra utama. Misalnya PTAL misalnya menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam memberikan beasiswa serta program PL itu berarti kan industri. Contohnya program magang bagi mahasiswa selain itu senada dengan kerjasama yang dilakukan pemerintah pusat. Perguruan tinggi dapat berperan dalam kerjasama mengembangkan masyarakat. Jadi selalu harus ini salah satu contoh kerjasama antar industri dengan kampus kemudian dengan pemerintahan. Nah kemudian ini ada saya kan melihatin draft teman-teman yang ke dosen ini banyak mana gak? Ini salah satu bentuk draft yang dilakukan pada situ oleh UIN dengan draft yang saya buat yang dari kita ke Sumedang. Kita otomatis logo udah jelas, jangan sampai salah. Itu hal krusial logo yang dipakai. Berarti kalaupun misalnya kita kerja sama mereka punya logo dinas, tapi yang dipakai adalah logo pemerintahan kabupaten. Tiap kabupaten punya logo yang berbeda. Bisa kita pakai disartus ke dinas, logo dinas gitu. Tapi terlalu berbandingan dengan ini akan terlalu jomplang. Karena ini kampus UIN jelas orang-orang mengetahui, otomatis harus sebanding dengan logo yang kita pakai adalah logo kabupaten pemerintahan kabupaten. Nah ini perjanjian kerjasama ingat ya? Tapi ini belum dibuat nih sama saya. Iya nah IPDN belum dibuat waktu itu kita bikin buat UIN, tapi saya ngambil draft bekas saya bikin dengan IPDN. Nah ini kita kesampingkannya loh benar. Nah ini perjanjian kerjasama antara unit perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Apa saja di dalamnya terkait tentang misalnya mereka punya program baru atau mereka punya koleksi yang ternyata kita tidak punya dan kemudian kita butuhkan, itu bisa kita langsung akses. Kok punya buku ini enggak? Dengan mudah, bahwasanya kita silang layan ya, karena itu sudah ada dalam draft nanti akan ini konsepnya kemana? Nah ini kerjasama pengembangan perpustakaan. Jadi kita akan konsep ke tentang pengembangan perpustakaan maupun hal-hal yang memang urusannya dengan pengembangan perpustakaan, baik itu secara IT, teknologi maupun konvensional atau manual atau apapun lah, pokoknya urusannya pengembangan perpustakaan. Nanti akan dikasih nomor, teman-teman belajar nomornya dari mana, kemudian bikin nomornya, nanti kita belajar kita ngelakuin biar bosan dulu. Nah ini ada kepala perpustakaan PDN-nya. Mungkin kalau teman-teman magang waktu itu ini masih Pak Bajun. Ya, teman-teman aku yang tinggi manis itu baik sekali itu, tinggi banget. Ini kayaknya tipe aku sebenarnya. Pokoknya baik. Karena dia tahu kenapa dia pengen banget kerja sama Sumedang pada saat itu. Pertama, tidak dipungkiri bahwa ada kedekatan dengan atasan saya, atasan saya dengan dia itu akan tingkat selagi di PDN.
harus selalu langsung resmi gitu, karena mungkin aja dari mana pun kegiatan proseduralnya itu dilakukan secara resmi. Tapi kan ngobrolnya mungkin dari chat, karena secara pribadi semakin relasi kita banyak, kita akan mampu membawa lembaga kita punya relasi juga lebih banyak. Jadi personal kita tuh sebetulnya akan mempermudah perpustakaan berkembang. Masa iya, makanya saya selalu bilang dari dulu tidak ada persaingan di perpustakaan. Bertemanlah sebaik mungkin, karena suatu saat itu mungkin terjadi. Bukunya teman saya di perpustakaan, warna ada ratinya, coba munculnya sebagai rata kan era, kenapa nggak bantu ratanya? Teman-teman sudah sehat deh, karena ingat teman-teman tidak akan crash atau tidak akan bersaing satu sama lain, dan itu bisa saya pastikan. Malah akan bicara dulu saat meja bicara tentang bagaimana perpustakaan dan apa yang bisa saya adaptasi dari perpustakaan ini dan dari perpustakaan kamu ke perpustakaan saya. Nah, ini awalnya karena kedekatan. Bayangkan susah tuh menembus IPDN. Ya. Sulitnya karena ya asap mah awet itu asap kurang. Nah itu juga yang akhirnya karena saya ketemu dengan si bapak, karena saya dikenalkan oleh atasan saya, itu yang membuat saya ketika teman-teman minta tolong saya punya akses leluasa. Itu relasi yang ternyata relasi ini membawa relasi personal dan ternyata bisa saya kembangkan. Itu salah satu bentuknya relasi. Itu penting banget kalau teman-teman suatu saat senang banget dengan yang namanya saya suka banget berteman. Apa sih orang yang energi sosialnya tinggi? Apa bisa? Karena saya kenal kemudian kalau teman-teman nanti kalau kayak PDN kabarin langsung tulang sampai sekarang kan mahasiswa semester 2 gitu. Bu, saya mungkin ini entah cerita dari mana juga saya nggak tahu. Karena seingat saya kasih tahu dulu teman-teman aja pada saat. Karena saya lupa kan selalu informasi. Tapi mungkin dari lisan ke lisan teman-teman ngasih tahu coba aja piagapan dan sebagainya mungkin. Akhirnya ada tingkat teman-teman tuh kalau mau PPDN, Bu, saya mau PPDN gimana ya baiknya? Akhirnya karena apa? Pertama, pustakawannya memang ada tingkat saya, tapi saya juga tidak sulit bertemu dengan beliau apabila pada saat itu tidak ada proses kerjasama tersebut. Akhirnya kan saya akan ngomong, kita boleh diakses ternyata sembari pada saat itu ngomongin kerjasama perpustakaan di Sumedang, sembari saya ngomong boleh nggak kalau mahasiswa ke sana? Ternyata bisa. Dan itu menjadi saya tuh pengen rasanya langsung memberi kabar ke teman-teman bahwa ayo masuk metal. Nah kemudian ini ada kepala pihak pertamanya beliau yang mengajak kerjasama ke Sumedang. Dia otomatis pihak pertamanya adalah dari pihak IPDN-nya. Tulisan alamat lengkap kemudian menjadi pihak pertama. Nah Pak hari ini Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang menjadi pihak kedua atau Kepala Dinas Perpustakaan. Ternyata mereka ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Mas lagi di mana? Karena mungkin PDN punya jaringan alumni yang cukup kuat ya. Ternyata mereka tuh kata berapa? Saya nggak ngerti secara penyebutan mereka dan ternyata mereka tuh memang besar sekali solidaritasnya. Saya baru juga nih mereka tuh bisa saling berinfo dari satu. Dulu saya dipimpin sama kepala dinas yang bukan di bulan PDN. Ya karena naik jabatan dari bawah naik kalau PDN kan maksudnya sudah memang sekolahnya sudah akan menjadi PNS lah ibarat. Dan saya merasakan bedanya bekerja di bawah naungan kepala dinas yang ternyata dulunya di bulan PDN. Relasinya lebih luas. Dia punya satu grup yang dia tanya siapa yang jadi kepala dinas perpustakaan. Ternyata kita ketemu ada yang di Jogja, ada yang bahkan di Batam. Jadi ini kebetulan ada yang tinggal saya sekarang jadi kepala dinas tuh di Batam. Jadi kita cobalah ke sana PKS. Sama ada. Aku bilang gimana kasih aku. Tahu lah udah. Nah itu juga terjadi. Dan saya tidak menutup kejadian itu terjadi. Kebetulan itu nanti kita ke Batam bersama pulang dinas keluar perjalanan dinas di Banjar.
kelas anak saya mau main, enggak apa saya mau untungnya berdekatan dengan Januari saya pergi main ke dapur. tapi aku masuk kelas A ada Nggak mau soalnya tidak bisa update karena nggak boleh akan menjadi pertanyaan besar mereka kan sudah naik. Nah masih tiba-tiba jadi tak kantor ya dan kebayang ke kamu pergi ke suatu tempat yang menyenangkan tuh bisa update tuh ada gitu. Betul nggak apa saya memang kebetulan memang itu mau punya agenda. Nah tapi ini salah satu saya paham bahwa dia sama memang harus kitanya yang aware dan relasi bisa terbuka. Ya dari sekarang teman-teman nggak mau jadi pustakawan akan mengurusi perpustakaan berhubungan baiklah dengan teman. Takutnya teman kalian tadi jadi kepala bagus kan, jalan mana bahkan kekuatan alumni pun ternyata hal yang sulit. Pas akhirnya ini katanya ternyata ada tingkat saya tuh jadi kepala perpustakaan di PDN ya juga nih. Terus gimana Pak? Iya mereka mau ngajak kerjasama karena tahu saya baru masuk ke dinas. Oh ya bukan, oke Pak tuh pernah kerjasama belum sama PDN karena beliau nggak tahu kan. Oke juga tuh Pak, boleh Pak. Kita dapat apa aja, mereka mau menawarkan apa aja, menawarkan bentuknya jenang kerjasama, lupa kewenangan di PDN mah bisa kita minta apa, minta dibantu. Punya kayak jurnal, olahin jurnal atau apalah. Oke sih kayaknya. Maka karena kebetulan ada juga, jadi ada lumayan senioritasnya. Tapi ternyata oke lah, ternyata kepake lah lumayan. Nah kemudian nanti di sini bikin busir-busirnya. Yang pertama dan yang kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut. Pertama, untuk pelaksanaan kegiatan akademik yang mempunyai tugas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sesuai dengan standarisasi nasional. Kita tergantung di mana karena ini mah di bawah di bawah institusi di bawah pendidikan, jadi bunyinya seperti itu. Kemudian yang kedua, para perpustakaan pembina kita masuknya ke dalam kategori perpustakaan pembina. Jadi semua perpustakaan yang ada di Kabupaten Sumedang masuk ke dalam binaan kami, tidak terkecuali perpustakaan. Karena mau mereka lebih gede, mau mereka lebih mewah, faktanya mereka tetap di bawah binaan Kabupaten Sumedang. Mereka yang mengurus. Secara famousan itu, cuma kamu tetap di bawah binaan kami. Meskipun terbina, jadi kami terbina karena ternyata mereka lebih pertama dari segi anggaran, kemudian kekuatan alumni. Mereka tuh gak usah pakai beli anggaran itu, tinggal kita mahasiswanya buku pas ospek atau pas lulus 3 buku, oh mereka akan jor-joran. Itu kan lebih mudah banget tuh untuk mereka meningkatkan koleksi bahan pustaka. Sedangkan kan kita mah minta siapa nggak punya wilayah. Tapi kalau mereka kan ada ketakutan tidak lulus, jadi nggak bisa kan aksesnya aja lah, penting kita cepat lulus keluar kalau bebas pustaka dan sebagainya. Jadi kalau untuk mencari buku atau donasi lebih besar. Ada yang kadang mereka nggak usah bukunya, donasinya aja, itu duitnya aja terkumpul sekali lulusan 50 juta banyak lumayan. Perpustakaan nggak cepat berkembang gimana? Perpustakaan saya di Siga Genteng, di Mangkleng, sering banget. Kalau perpustakaan yang besar, emang pertama ini yang kedua mahasiswanya itu peserta didiknya oke lebih bisa karena malah satu sekian buku udah beda semuanya sampai 60 dan bisa wajib nih kita sekali ada kegiatan sama lulus ini skala buku, ini yang skala donasi secara uang. Tapi donasi uangnya dari buku pendidik itu transfer kayak ada open donasi gitu loh, kiranya dapat tembus untuk dikumpul ketika celengan ya. Mereka sampai bikin seperti itu. Nah, perpustakaan daerah masuk ke dalam perpustakaan pembina, perpustakaan terbuka, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian dan yang membutuhkan di kabupaten. Dalam kategori perpustakaan pembina. Nah, kemudian dengan memperhatikan ketentuan peraturan undang-undang, nanti harus dicari juga undang-undang yang cakup atau mengikuti tentang program kerjasama yang teman-teman. Nah pasti kalau perpustakaan udah pasti bawa-bawa undang-undang perhatian. Saya harap teman
dewan kepala oh iya undang-undang yang mengatur perpustakaan, kenapa ada perpustakaan? Mau jawab apa? Sok, jawabnya no. Kenapa secara tertutup? Gitu. Tiba-tiba di bus lagi, nanya, nah apa itu ayat? Ada ini gitu. Mak ayat-ayatnya pemacah, ditanya paling nyakitin itu. Siapa jawabannya? Nah, memang masih ada yang baca. Jurusan apa? Perpus. Kenapa harus ada perpus? Coba saya mau tahu tiba-tiba kamu dites UAS itu di jalan buka terus. Emang masih ada yang mau perpus? Bayangkan saat kalian sedang memotivasi kami dikatakan begitu saja, tapi kalian pun tidak mau menjawab dan meyakinkan orang lain. Gua ya undang-undang terserah teman-teman mau menjawabnya dalam ya udahlah atau teman-teman pengen kalian mengedukasi ya ke masyarakat yang enggak, karena ada landasan atau dasar undang-undangnya atau undang-undang yang mengatur tentang perpustakaan. Kalau undang-undang sudah mengatur ya jelas tujuannya mengatur. Nah ini ada undang-undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Teman-teman harus selalu update tentang dasar-dasar hukum yang dipakai oleh kita. Kemudian peraturan pemerintah, nah ini tentang pelaksanaan undang-undang. Jadi undang-undangnya ada, kemudian pemerintah ada peraturan pemerintah bahwasanya pelaksanaan undang-undang. Jadi ada lagi undang-undang ada lagi peraturan pemerintah yang mengharuskan kita melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi kalau ditanya Nana, itu gawat. Kita pun di dinas punya peraturan pemerintah yang mengharuskan kita melaksanakan dan realisasikan undang-undang. Sebagai warga negara, kita apa undang-undang sebagai warga negara yang baik, dan itu saya tidak ke dalam definisi baiknya. Kemudian peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia terdapat tentang standar nasional perpustakaan mulailah turun. Teman-teman harus bisa membuat turunan. Jadi kan dari apa aja bikin penelitian, misalnya ada dari umum ke khusus, itu pun ada dari kalau di kerjasama di PKS adalah bikin dari general, kemudian di sini mungkin undang-undangnya udah jelas. Nah, ayat dinas karena jelas kita harus melaksanakan peraturan, harus merealisasikan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, terus apa lagi setelah itu? Ya kita beruntung pada aturan perpusnas tentang standarisasi perpustakaan. Mulai bicara definisi standar ya. Kalau ngomongin undang-undang udah terus tiba-tiba dikerucutkan kan susah. Ada dikerucutkan dalam standarisasi perpustakaan, standar nasional perpustakaan untuk kota atau kabupaten. Karena beda. Kalau misalnya diskusi debat, makanya beda lagi ya. Sebetulnya bunyinya tidak terlalu beda, tapi di sini jelas harus tertulis secara jelas. Bahwasanya ini atau sekolah. Kemudian peraturan kepala perpustakaan tentang standar nasional perguruan tinggi mulai diturun lagi. Bahwasanya karena tadi kerjasama dengan pemerintahan kemudian dengan perguruan tinggi, jadi mulai diturun. Di mana itu dapatnya? Dia Perpusnas sudah mengatur nomor 13 tahun 2017 tentang standar nasional perpustakaan perguruan tinggi. Jadi kalau nyarinya dari mana? Mereka tuh akan bikin karena akan sanksi ketika kita membawa kerjasama tapi ini kalau keluar mana dasarnya? Pengembangan itu apa? Kalau ngambilnya pengembangan berarti kita mau ke standar. Standarnya berarti kita tidak standar, kita butuh orang lain untuk menstandarkan. Jadi karena dia main. Kemudian baru perjanjian kerjasama antara institusi pemerintah dalam negeri, nomornya nanti disesuaikan dengan standar lembaga yang bisa dilaksanakan. Kita sampai jam berapa ya? 14.10. Semoga capek.
baptis ya udah sih kampus kemudian kalau kemudian nanti baru akan ada pasal 1. Kita akan bicara kan setidaknya teman-teman sekarang mulai ke skill yang kan kita terus sendiri materi menyertakan kerja sama nanti paling akan teman-teman belajar coba cari instansi bikin kerjasama masih gitu ya perintahnya kurang lebih kurang tujuan kemudian ada maksud dan tujuan apa sih maksud dan tujuannya ya jelas kan di situ tugasnya disuruh buat surat kerjasama bisa jadi misalnya maksudnya perjanjian kerjasama ini adalah untuk pengembangan ini bukan perusahaan kita dan yang literasi nyari tahu masyarakat gimana berarti kerjasama hal-hal pengembangan perusahaan juga disuruh buat memberikan literasi yang lebih layak untuk masyarakat masuk ke dalam pengembangan ya masuk ke dalam tujuannya untuk apa peningkatan kerjasama dalam pengembangan perusahaan dan literasi masyarakat bisa lebih dari 2 asal tapi biasanya akan diteruskan sama kayak kalian nanti buat penelitian di mana apa sih tujuannya tujuan melakukan penelitiannya jadi menurut teman-teman tanya itu apa sih kalian tulis apa maksudnya tugas akhir untuk apa belajar gitu salah satu tujuan bukan hanya sekadar alasan lolosnya lulus ya kemudian ada nanti objek dan ruang lingkup apa aja objek perjanjian kerjasama adalah pengembangan perpustakaan dan literasi masyarakat jadi pokoknya tentang pengembangan perpustakaan dan literasi masyarakat dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilakukan pada berarti kalau tidak sepakat dan too much dan maksudnya ini tidak dilakukan ya ada bunyi yang mengatakan bahwa batasan kemampuan yang dapat dilakukan mungkin tidak disebutkan secara detail tapi intinya nanti bicara lagi kamu bisa melakukan ini untuk pengembangan atau tidak kami nggak salah itu teknisnya dibicarakan dan diobrolkan lagi ketika mau mulai kegiatan tapi selagi mampu berarti oke. Tapi kalau tidak kita tidak bisa memaksakan ada yang harus digarisbawahi batas-batas kemampuan yang dapat dilakukan baik pihak satu maupun pihak kedua. Kemudian ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan apa saja. Pertama pengembangan sumber daya manusia di dalam perpustakaan dan perpustakawanan. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ini ngomongin tentang SDM. Pelatihan pustakawan. Apakah yang mereka lebih mumpuni daripada kita? Berarti kita yang belajar ke mereka. Atau kalau kita yang lebih mumpuni, mereka yang belajar ke kita. Begitu pun intinya sebaliknya. Tapi salah satunya adalah tidak hanya pengembangan dunia saja, tapi sumber daya manusia. Misalnya kebetulan orang IT katalognya lebih jago kita, tapi orang IT-nya lebih jago mereka. Dan kita belajar saling bukan bukan orang itu juga belajar. Mungkin orangnya kapan-kapan bisa ngobrol, entah tekniknya akan ngobrol duluan, entah saling diatur sama kepala dinasnya, entah melakukan pertemuan terus bimbing bersama, itu bikin teknisnya nanti bebas. Tapi salah satunya yang boleh dilakukan adalah ini sumber daya. Poinnya tentang pelaksanaannya bu gimana bu? Itu ngobrol lagi. Kita kan ada ya bisa ya ini di dalam perjanjian itu ada yang tentang memenuhi apa maksudnya pengembangan sumber daya manusia. Makanya nyatanya kita bisa melakukan apa lagi? Oh iya betul saya ada yang jago IT juara umum, saya juara nasional IT-nya perpustakaan. Oh ya udah boleh nggak diajarin ke pustakawan yang ada di Kabupaten Sumedang. Nanti bikin lagi kegiatannya kapan, rencananya kapan, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian pengembangan teknologi informasi atau komunikasi TIK. Misalnya mereka sudah jauh lebih update ketimbang di kita. Di sini pakai apa? Oh di sini e-booknya kerjasama sama ada namanya buku. Kalau PDF pakai buku. Mungkin teman-teman sudah ada yang beberapa tahu apa itu buku. Jadi di situ asik juga sih. Jadi ada donasi juga di dalamnya. sebelum kemarin kita ke Jadi mereka tuh kopi melihatnya bahwa kopi ini kopi ada jalan buku. kopian Kita kopian dengan sebelum itu kita ada pengen kalau pengen jalan sampingnya yang lain nggak jauh dari kopi. Nah nanti kawan udah akademisinya berapa kita belanjakan dan transparansi di dalam aplikasi tersebut. Jadi semua warga PDRT bisa melihat
Dan mereka tuh kenalin ke kita, Bu ini oke loh buku, cuma mereka radiusnya nggak terlalu banyak. Jadi di setiap tempat ada scan, mungkin kita scan bisa baca. Cuma untuk kabupaten kurang oke, karena fisik radiusnya kan mungkin di Dia, satu di alun-alun itu agak kompleks. Tapi kalau mereka karena lingkupnya masih di dalam area kampus itu mungkin. Tapi mungkin juga kita juga sempat tertarik di kampus itu. Ini susah juga ya merealisasikannya. Tapi mereka memperlihatkan kemudian pengelolaan koleksi perpustakaan yang lebih efektif. Mereka masih terbuka. Ternyata kita jauh lebih terbelakang daripada mereka. Jadi ya kita juga membuka tangan untuk menerima masukan atau saran-saran ini. Kemudian yang ketiga yang bisa masuk dalam perjanjian adalah pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan. Jadi misalnya yang namanya silang-layan gitu, peminjaman koleksi, misalnya kita butuh tentang buku pemeriksaan, kita bisa pinjam ke mereka. Begitu pun sebaliknya, ada koleksi-koleksi yang belum sempat atau belum bisa dibeli, mereka bisa pinjam ke kabupaten. Jadi sharing untuk pemanfaatan bersama koleksi. Karena apa? Kabupaten Sumedang kita nggak bisa memastikan buku itu tersebar kemana aja. Tapi apabila buku-buku kita dipinjamkan ke PDN, ada kemungkinan buku dia tersebar lebih luas. Bukan diberikan, tapi dipinjamkan. Buku yang ada di Kabupaten Sumedang kan hak semua orang, siapapun. Tapi keterbatasan PDN atau Jatinangor untuk menyentuh perpustakaan di sini. Mungkin kita bisa terjadikan misalnya silang-layan. Jadi koleksi itu akan berkembang. Misalnya anak-anak lupa dan mencari buku kan di PDN begitu cari pada kan. Jadi buku itu berkembang. Kayak di Pusli, ada Pusli untuk pengembangan koleksi perpustakaan. Jadi tidak hanya menunggu orang datang ke perpus, tapi perpus yang datang ke masyarakat. Itu salah satu itu pengembangan perpustakaan. Bu Pusli untuk apa? Untuk ayo membaca, bu meningkatkan kita sebenarnya tidak hanya sebatas itu, tapi untuk pengembangan koleksi perpustakaan. Jadi kita nyampe ke orang lain. Tidak terjangkau kami yang OTW. Karena semua orang punya hak untuk membaca dan tahu tentang koleksi perpustakaan. Kemudian ada pertemuan ilmiah, penelitian, publikasi bersama, knowledge sharing. Kita udah ada kurikulum knowledge sharing. Dan tetap enak. Nah nanti ada yang namanya knowledge sharing, jadi memberikan sharing pengetahuan antara pengetahuan dan perpustakaan lain dan pengabdian masyarakat dalam bidang perpustakaan dan perpustakaan. Selanjutnya perluasan jajaran perpustakaan untuk nasional dan internasional. Mungkin mereka punya jejaring di internasional, mereka bisa mengajak kita untuk gabung. Jadi kan itu yang namanya, bu itu tuh pengembangan perpustakaan ya, itu tuh membawa perpustakaan